Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 4. Hari ini anak-anak kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Mari anak-anak kelas 6 kita mulai bersama-sama. Oke anak-anak kelas 6, hari ini kita akan mulai dengan subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kita mulai dengan pembelajaran 1. Di sana ada Dayu yang sedang memegang handphone. Jadi Dayu berkata, kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Mari kita belajar bersama Dayu. Oke, nah Dayu mengajak kita untuk mengamati berbagai produk yang ada di sekitar kita. Nah, produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Nah, bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan di sekolah. Nah, bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Di bawahnya ada tabel, nama produk, dan negara asalnya. Nah, lengkapi tabel tersebut berdasarkan peta dunia yang ada di buku kalian atau di layar handphone kalian. Oke, tadi di buku atau di petanya ada gambar batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, lalu ada di mobil, jam, dan susu. Oke, Dayu sudah menjawab pertanyaannya. Dari nama produk batik, baju batik dari Indonesia, ada sepatu dari Indonesia, tas dari Indonesia, handphone dari China, buku dari Indonesia, jam tangan dari Swiss, boneka dari Cina, karpet dari Turki, mobil dari Jepang, dan terakhir susu dari Selandia Baru. Nah, ini jawaban dari Dayu. Nah, jadi anak-anak, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Nah, kita juga bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Nah, produksi Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik, ya. Nah, perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain atau di berbagai negara. Nah, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, di sini ada gambar Menlu Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, mempromosikan angklung ke dunia. Nah, menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, malam di Hotel Nusa Indah, Bali, nah diselenggarakan acara makan malam. Nah, acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Nah, tampak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, dan peninjau. Lalu ada juga tamu dari berbagai negara. Nah, Hillary Clinton mempromosikan angklung, ya, dari Indonesia. Nah, tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian juga ditampilkan, seperti tari-tari tradisional dari Jakarta, Bali, dan Aceh. Nah, sebagai acara puncaknya adalah penampilan angklung yang interaktif oleh Saung Mang Ujo.
Nah, semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada. Nah, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Nah, tampak semua undangan sangat berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Nah, malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Nah, malam tersebut merupakan membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Nah, foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Nah, berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Selanjutnya pada halaman 4 ya, di buku cetak kalian halaman 4. Di sana ada pertanyaan, di sini Bapak sudah siapkan jawabannya. Kita mulai. Nomor 1, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN Asia Tenggara di masa globalisasi? Jawabannya, bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Di nomor 2, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama ASEAN, ya, menjadi salah satu pendiri ASEAN juga. Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia juga serta menciptakan perdamaian dunia di Asia Tenggara, ya. Lalu nomor 3, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Yaitu mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Nah, di sini kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, bentuk kerjasamanya ya di bidang sosial seperti kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, ya. Lalu menjaga perdamaian antar negara-negara anggota, lalu mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Nah, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara yaitu mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Lalu ikut serta menyelesaikan konflik yang ada di Kamboja, lalu melakukan upaya-upaya dalam pemberantasan narkoba. Nah, kita lanjutkan di bidang budaya, yaitu bentuk kerjasamanya seperti memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, lalu menyelenggarakan festival dan pekan e-film, lalu mengadakan festival seni, mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio, lalu mengadakan program pertukaran artis, ya. Lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara di bidang budaya yaitu memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Lalu mengundang seniman dari negara-negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Lalu mendukung juga program pertukaran pelajar antar anggota termasuk beasiswanya. Selanjutnya, tahukah kamu listrik mempunyai peran penting di era globalisasi? Lalu, bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Nah, mari kita diskusikan. Nah, kita sering mendengar bahwa abad 20 itu merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Lalu kita juga dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar sekali, ya. Bisa kita temui siapa saja. Nah, anak-anak kelas 6, kita baca bersama-sama. Di sini ada salah satu teks eksplanasi ilmiah, ya. Menghasilkan energi listrik. Nah, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya.
Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, arus informasi kemudian menyebar begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Nah, kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Oke, kita lanjutkan. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air PLTA, air dari waduk atau sungai, itu satu ya pada gambar tadi, masuk melalui pintu itu nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan nomor 4. Air di dalam pipa pesat nomor 5, mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin nomor 7 melalui katup pengatur tekanan nomor 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Nah, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator, itu nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitasnya atau tegangannya dan dialirkan oleh transformer, itu nomor 9. Lalu energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi, itu nomor 10. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Nah, turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Oke, anak-anak kelas 6, dari bacaan yang kita baca tadi, sini kita bisa ya merangkum dari paragraf 1 topik masalahnya apa saja ya. Jadi listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Bisa juga globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Lalu di paragraf 2 itu adalah deretan penjelas, bisa berupa listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Bisa juga pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Di paragraf 3, kesimpulan dan pesan dari penulis seperti salah satunya yaitu komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Lalu boleh juga energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Nah, anak-anak, kalian telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut ya. Lalu komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Nah, turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Nah, di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya ya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Nah, pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar proses menghasilkan energi listrik dari mikrohidro ya. Sana ada nomor-nomornya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, keterangan pada gambar di nomor 1 adalah aliran sungai, tempat air yang mengalir. Nomor 2, saluran pengambilan air adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari sungai menuju kincir air ya. Kemiringan saluran air ini sekitar 25 derajat. Di nomor 3, kincir air ya, mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Nah, kincir menerima energi potensial air dan mengubahnya menjadi putaran energi yang mekanis. Nah, putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik.
Di nomor 4, penghubung turbin dengan generator atau dinamo. Nah, penghubung turbin dengan generator atau sistem transmisi energi mekanik ini dapat digunakan sebagai sabuk atau puli, roda gerigi atau dihubungkan langsung pada porosnya. Di nomor 5, generator atau dinamo. Nah, menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Generator yang digunakan adalah generator pembangkit listrik AC ya. Nah, untuk mengubah tegangan yang menggunakan transformer. Di nomor 6 terakhir, saluran transmisi ya, penyalur energi listrik ke konsumen, ke berbagai rumah ya. Oke anak-anak, nah pembangkit listrik mikrohidro adalah pembangkit listrik yang dihasilkan oleh generator listrik DC atau AC ya, AC atau DC. Nah, mikrohidro berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro berarti air. Nah, arti keseluruhannya adalah pembangkit listrik daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Nah, tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan bisa menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air irigasi, sungai, atau air terjun. Nah, aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Nah, energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan bisa menghasilkan energi listrik. Nah, berikut gambar proses menghasilkan energi listrik dari mikrohidro. Selanjutnya kita pembelajaran 2. Di sana ya, Dayu ya berkata, tahukah kamu bahwa batik Indonesia itu sudah mendunia? Nah, ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Nah, sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Nah, di sana Hana anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hana ini kecil. Ayah Hana terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame ya untuk mempromosikan produk batiknya. Nah, tadi ayah Hani menggunakan reklame ya. Apa itu reklame? Nah, coba lihat di sana. Kamu kelompokkan gambar-gambar berikut mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Di sana Nusantara Batik menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Lalu orang pintar pilih batik Indonesia. Produk Indonesia kenapa tidak? Nah, di buku kalian di halaman 12 ya, ada pertanyaan. Menurutmu apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan sebuah informasi. Lalu apa tujuan dari reklame? Yaitu untuk sekedar menyampaikan informasi, untuk menarik perhatian masyarakat, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum, lalu mempengaruhi masyarakat untuk bisa membeli suatu produk tersebut. Lalu juga membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk tersebut. Oke, selanjutnya, apa saja jenis-jenis dari reklame? Seperti iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lain-lain. Lalu apa ciri-ciri dari reklame yang baik? Yaitu 1. Menginformasikan jelas, informasinya jelas dan mudah untuk dimengerti. 2. Memuat informasi yang benar. Lalu 3. Mampu menarik perhatian orang. Dan 4. Mudah diingat. Nah, anak-anak, reklame juga digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan suatu produk. Reklame dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau mau membeli barang yang ditawarkan.
Nah, ada berbagai jenis reklame, diantaranya seperti tadi poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Nah, komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya mengajak masyarakat untuk hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Nah, reklame haruslah yang menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya sebagai berikut. Nah, 1. Slogannya jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasanya baik, menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Lalu 3. Ilustrasinya harus menarik dan mudah kita ingat. Lalu nomor 4. Tata letak gambarnya dan tulisannya juga harus baik. Nah, anak-anak, tadi pada halaman 13 kan kalian diminta mengamati reklame yang ada sekitar, lalu kemudian menuliskannya dan menambahkan pendapat pribadi tentang reklame tersebut. Nah, jawabannya ditulis pada tabel berikut ya. Nah, jawaban dari halaman 13 seperti reklame jenis baliho iklan handphone. Nah, pendapat saya melihat baliho dari iklan handphone itu sangat menarik karena terdapat gambar handphonenya yang begitu besar dan jelas. Nah, selain itu harga yang disajikan sungguh sangat menggiurkan karena terbilang murah ya. Lalu di sana juga kalian melihat brosur lowongan kerja. Nah, pendapat saya kurang menarik karena tidak dilengkapi dengan gambar dan hanya berisi informasi dari lowongan kerja tersebut saja. Lalu kalian melihat lagi jenis banner tempat makan. Nah, pendapat saya cukup menarik karena terdapat daftar menu makanannya serta dilengkapi foto-foto makanan yang menggugah selera. Nah, anak-anak kelas 6, di sini ada cerita. Ceritanya sangat menarik sekali. Mari kita baca bersama-sama. Sahabat tak terpisahkan. Nah, Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Nah, sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di suatu sore untuk bermain bersama. Nah, semua tahu bahwa Hani dan Dwi itu tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini, mereka telah duduk di usia kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu, banyak teman-teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi itu tidak akan bertahan lama. Karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian mereka memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani itu sudah berkembang sangat pesat. Ya. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kotanya untuk memasarkan batik dari karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak, sementara si Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Nah, ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut membantu ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik dari orang tua Hani. Nah, di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Nah, waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Nah, permainan mereka tetap saja asik ya, seperti petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau memasak ya, masak-masakan. Nah, tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Nah, Hani tidak pernah menganggap dirinya itu berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan-sungkan bermain juga ke rumah sederhana dari milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang, Ibu Dwi ini pandai memasak, namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan malam yang selalu ramai dan penuh dengan cerita, karena semua hadir dengan kisahnya masing-masing.
Nah, sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, ya, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan Ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi, ya, anak penjajah kue. Nah, santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lainnya. Nah, kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Nah, Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat dalam membantu usaha dari orang tuanya. Nah, membantu sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Nah, terlihat bahwa mereka itu meraih sukses itu memang karena kerja keras mereka, ya. Nah, begitulah persahabatan, ya. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Best friend forever. Nah, anak kelas 6 setelah membaca cerita yang sangat panjang tadi, ya, tentang best friend. Jadi di sana ada jawaban dari halaman 19 sampai 20. Nomor 1, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Yaitu perbedaan latar belakang dari keluarganya, ya. Lalu bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi, ya? Jadi Hani menghargai Dwi meskipun berbeda latar belakang, tidak sombong, tidak sungkan, bisa pergi bermain ke rumah Dwi, dan malahan menyukai kedekatan dan kesederhanaan dari Dwi. Di nomor 3, lalu bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi, ya? Walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Haninya tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Oke, anak-anak, di nomor 4, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani, ya? Mereka saling menghargai, tidak minder ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan berbagai pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Nomor 5, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka, ya. Hani juga dipersilakan untuk mencoba masakan dari Ibu Dwi yang sangat enak, ya. Nomor 6, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Nah, itu selalu menghargai teman, tidak sombong pada teman, dan tidak membenci kesederhanaan dari temannya. Nomor 7, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Yaitu selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Oke, anak-anak kelas 6, demikian pembelajaran kita pada hari ini, ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.